Baik, pada kesempatan kali ini saya mencoba melanjutkan tentang administrasi dari LMS Moodle. Pada pekan lalu kita telah membahas tentang kustomisasi plugin dan tema. Nah, pada bagian ini sekarang kita akan membahas tentang administrasi si admin, entah itu mengelola user maupun pembelajaran. Baik, kita login saja pada username admin. Nah, jika sudah masuk, sekarang kita coba membuat user ya, membuat user dulu. Sini kita lihat user. Nah, di sini sudah ada user. Ini saya buat lagi yang baru. Misalnya nama usernya Udin, ya. Ini contoh aja. Udin 12345 tanda tanya untuk passwordnya. Nah, biasakan untuk nama depannya atau first name itu nomor induk siswa atau nomor unik dari siswa tersebut. Saya contohkan di sini 12345 ya. Kemudian nama belakangnya Udin, emailnya contoh aja ini mah @gmail.com ya. Nah, kemudian bahasanya ini bahasanya masih Inggris ya. Nanti kita tambahkan ke bahasa Indonesia. Kita buat dulu. Nah, ini Udin sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba download bahasa ya. Download kita download Linguispak dulu ya, agar LMS kita atau modul kita bisa menampilkan bahasa Indonesia agar mudah dioperasikan ya oleh pengguna. Ini kita download bagian Indonesia. Nah, ini oke, setelah berhasil di-download, kita masuk lagi ke halaman admin, terus pilih Site Administration, kemudian pilih di Linguispak-nya. Nah, berhubung kita modelnya itu mode intranet atau bukan mode internet ya, jadi segala sesuatu pluginnya itu harus di-download dan diinstal manual. Tapi kalau seandainya sudah terhubung dengan internet, maka kita bisa melakukan instalasi tidak harus mendownload. Coba kita bisa nggak ya? Coba. Oh, bisa ya ternyata. Walaupun mode offline juga bisa dia. Karena sudah, kalau model versi 3 ke bawah sepertinya nggak bisa, harus manual. Karena ini kita pakai versi yang terbaru, maka otomatis fitur-fitur terbaru pun sudah disertakan. Nah, kemudian kembali lagi ke Site Administration, pilih Linguist lagi, bagian Linguist Setting. Nah, ini Linguist Auto Detect-nya dihilangkan aja centangnya. Jadi apapun linguist dari sistem operasi yang kita gunakan itu akan tetap menampilkan bahasa Indonesia. Tapi kalau seandainya dicentang, maka akan mengikuti settingan bahasa pada komputer kita, makanya kita hilangkan centangnya. Kemudian pilih default linguistnya bahasa Indonesia. Display menu linguistnya itu nanti akan muncul di sini. Terserah kalian mau ditampilkan atau tidak. Kalau saya lebih suka tidak ditampilkan. Kemudian di save. Nah, sudah kan? Sudah di save. Nah, kemudian untuk bahasa sudah
tapi kenapa di sini tampilannya masih bahasa Inggris? Nah, karena untuk admin saya lebih senang bahasa Inggris, tapi nanti ketika guru atau siswa menggunakan LMS ini, maka yang tampil pada halaman mereka itu sudah bukan bahasa Inggris lagi, tapi sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut membuat mata pelajaran. Di bagian kursus, klik manage course and category. Seperti kemarin, pilih ke bagian kelas 11 TKJ. Nah, yang kemarin kita buat ini kita setting dulu agar bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, pilih edit. Nah, terus di bagian appearance, pilih force linguisnya bahasa Indonesia. Jadi dipaksa bahasa yang muncul dalam halaman pelajaran PKK itu menjadi bahasa Indonesia. Klik save and display. Nah, kemudian kita lihat pesertanya ada berapa di sini. Ini oke, kita tambahkan lagi ya, usernya Udin. Si Udin itu siswa ya. Udin enroll. Oke, sekarang kita logout dan kita coba masuk ke kelas PKK ya. Sebenarnya udah ada sih kelas PKK itu di bagian depan. Nah, di sini ya. Jadi semua kursus itu atau semua mata pelajaran itu akan muncul di bagian front page ya. Atau kita juga bisa sih disembunyikan. Cuman untuk settingan defaultnya dia tampil di halaman front page-nya. Kita klik PKK, kemudian kita input, kita login sebagai guru ya. Kenapa nih? Sepertinya ada yang salah. Jadi kita rubah dulu untuk settingan atau password si gurunya, karena saya lupa minggu kemarin bikin passwordnya apa. Klik user, browse, kemudian kita klik nama gurunya di sini, kemudian kita rubah passwordnya. Nah, di mana rubah passwordnya itu ada di edit profile kalau nggak salah. Nah, di sini passwordnya kita rubah lagi, samakan aja kali ya, admin 12345 tanda tanya. Oke, sekarang kita update profile. Sekarang kita logout, login dengan user guru admin 12345. Oke, sudah berhasil. Nah, ini pelajaran yang tersedia. Nah, saya login sebagai guru sini. Nah, nanti di sini bahasanya sudah berubah ya. Nah, kemarin kan kalau nggak salah pilihannya nggak gini deh ya. Jadi kemarin tuh bahasanya bahasa Inggris, tapi sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, contohnya dashboard, kursus yang saya ikuti ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Udin. Coba masuk ke Udin. Wah, Udin baru tadi saya buat, lupa lagi. Oke, sekarang kita rubah lagi ya. Kayaknya harus disamakan aja deh passwordnya, karena saya orangnya agak sedikit pelupa nih. Udin, edit profile, kemudian passwordnya kita rubah admin 12345 tanda tanya. Oke, update profile, sip. Sekarang kita logout, login lagi. Udin 123 admin 12345 tanda tanya. Oke. Nah, ini dia sudah masuk ke mode siswa, jadi si Udin tidak bisa melakukan settingan pada mapel PKK ini ya. Jadi dia hanya sebagai penerima. Misalnya si gurunya sudah melakukan uploading materi pembelajaran, maka di sini dia hanya bisa melihat dan
eh, melihat dan mungkin mengirim tugas dan mengerjakan kuis ya, tidak bisa melakukan administrasi situs ini. Oke, sekarang kita coba buat user secara massal ya. Jadi gimana caranya kita melakukan uploading data siswa itu nggak satu persatu ya. Tadi kan kalau kita input manual pakai form itu harus satu-satu ya, harus satu-satu. Nah, contohnya kayak gini ya. Tadi kita buat user di sini. Kalau mau buat user itu satu-satu nih, add new user. Nah, ini satu form ini untuk satu siswa atau satu user. Nah, sedangkan kalau seandainya muridnya dalam satu kelas ada 30 orang, ya berarti kita akan melakukan 30 kali input data secara manual, mungkin ini ya disebutnya manual, dan itu akan memakan waktu yang lumayan banyak. Nah, caranya kita akan melakukan uploading massal menggunakan spreadsheet. Terserah kalian mau pakai Excel atau apa, cuman kalau saya pakai LibreCalc. Nah, LibreCalc ini saya buat baru text spreadsheet, tapi nanti hasil filenya itu bukan XLS tapi menggunakan CSV ya. Jadi kita nanti akan menggunakan file CSV di sini. Nah, atribut yang biasa kita gunakan itu pertama ada username, kemudian password, kemudian ada first name, kemudian last name, email, dan cohort ya, cohort 1. Nah, jadi apa nih maksudnya masing-masing dari atribut ini? Nah, pertama di sini ada username dan password itu mungkin nggak usah dijelaskan ya, kalian udah pada paham. First name itu nama awal, last name itu nama akhir, email, dan cohort. Nah, ini cohort ini baru. Cohort itu adalah kelas ya, kelas. Jadi dikelompokkan berdasarkan kelas si siswanya itu. Contoh di sini username-nya misalnya Adi, passwordnya 12345. Nah, berhubung modal itu secara bawaannya harus menggunakan password yang unik, minimal 8 digit yang di dalamnya terdapat huruf besar, huruf kecil, nomor, dan karakter. Nah, tapi nanti kita akan bypass atau kita lewatkan gimana caranya kita menginput password secara manual, tapi di dalam passwordnya itu boleh menggunakan angka atau huruf saja ya. Jadi aturan bawaan si model itu kita hilangkan. Nah, kemudian first name-nya NIS dia, misalnya NIS-nya 10, 10, 20, 30. Ini contoh aja ya. Misalnya last name-nya Adi Nugroho. Emailnya kalau saya senangnya pakai ini aja ya, concat concanet. Nah, kemudian pilih bagian ini. Nah, kemudian di sini perintahnya pakai koma ya. Kemudian tambahkan @gmail. Nah, jadi kita inputnya nggak usah nggak usah ribet-ribet ya, pakai rumus aja, pakai rumus concat itu menggabungkan. Nanti untuk emailnya ini nanti bisa dirubah oleh si user itu sendiri ya, email yang validnya. Nah, ini kita email yang tidak valid, cuman syarat supaya bisa melakukan uploading massal ke dalam Moodle. Cohortnya misalnya 11 TKJ 1. Oke. Nah, saya akan mencoba mengcopy dari contoh. Ini ada apa nih? Ada 26 siswa. Saya contohkan. Ini saya copy aja. Ini saya copy.
kemudian namanya. Nah, username-nya ini kita samakan aja ya dengan first name-nya. Nah, ini kemudian passwordnya juga bebas sih. Kalau gampangnya mendingan pakai yang ini aja ya, samain aja gitu. Nanti biar si siswa itu yang merubah passwordnya sendiri. Kemudian last name-nya kita copy dari ini sini, copy, kemudian paste di sini. Paste, oke. Nah, ini tinggal di copy aja, ketarik ke bawah sampai sini. Nah, otomatis dia bakal nambah ya, jadi nggak usah di apa ya. Nah, kalau ini dia nggak bisa nih ya, dia nggak mau, berarti di copy aja. 11 TKJ 1 mau nggak dia, bakal nambah nggak? Tetap nambah dia ya. Oke, ini kita copy aja deh secara manual, karena kalau di LibreCalc itu dia nggak bisa, atau saya belum nemu caranya ditarik tapi nilainya tidak nambah gitu, hanya benar-benar mau copy. Ini saya copy manual aja. Oke, setelah itu kita save filenya, save as. Nah, kemudian saya simpan di dokumen misalnya user, kemudian file formatnya pilih CSV ya, text CSV save. Oke, use text CSV, ininya pakai koma. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke modelnya. Jadi kita telah berhasil membuat data user yang kita simpan dalam bentuk file CSV. Sekarang kita coba menghilangkan settingan pengaturan supaya kita bisa ngupload data user tapi menggunakan password yang tidak sesuai dengan aturan Moodle. Nah, pilihannya itu ada di site security. Nah, site security setting, kemudian pilih yang bagian bawah itu mana ya? Nah, ini password police-nya kita hilangkan ya, kita hilangkan centangnya. Jadi kalau password police-nya ini tercentang, dia akan minimal passwordnya 8, panjang karakternya 8 ya. Ada minimal apa nih, satu huruf digit angka, kemudian huruf kecilnya 1 digit, huruf besarnya 1 digit, kemudian non alphanumericnya 1 digit ya. Jadi minimal ada itu. Tapi kalau kita centang kita hilangkan, dia tidak akan menggunakan police yang itu. Jadi kita menggunakan police kita sendiri. Kemudian save. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk menguploadnya ya. Set security, kemudian pilih user, terus kita pilih upload user. Nah, choose file, browse, pilih yang tadi kita simpan, yang user CSV ini, open, upload. Nah, kemudian previewnya misalnya 100 deh, upload. Nah, ini previewnya ya, ini previewnya yang tadi kita buat di LibreCalc, LibreCalc. Atau kalau kalian pakai Windows menggunakan Microsoft Excel ya. Tapi LibreCalc juga jalan kok dia di Windows ya. Saya sih berharap kalian menggunakan LibreCalc aja ya, karena itu free. Upload user. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat kita punya berapa user. User, browse. Nah, jadi total user kita ada 29 karena sebelumnya kita telah membuat 3 user, 1 user guru, 1 user siswa, dan 1 user admin, ditambah 26, jadi totalnya menjadi 29 user. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba enrollkan ke mapel yang barusan, yang PKK itu, ke 11 TKJ, kemudian klik yang ini, kemudian kita enroll, pilih enroll user. Nah, kalau per user itu kan satu-satu ya, makanya kita akan memilih cohort.
Nah, cohortnya yang tadi kita buat 11 TKJ 1. Jadi cohort itu kelompok dari 26 siswa ya, makanya kita pakai cohort biar mudah melakukan enroll-nya. Enroll. Oke, sekarang kita lihat ada berapa usernya. Nah, usernya udah banyak kan. Nah, udah banyak. Nah, oke, sekarang kita logout ya. Sekarang kita coba masuk dengan user yang tadi kita buat. Ini ya, username sama passwordnya sama. Ini kita copy aja, copy passwordnya ke sama. Oke, nah sudah bisa masuk ya. Jadi dengan next ini namanya Ahmad Fatoni Ramadan ya, jadi udah bisa, dan kita juga bisa melakukan masuk dalam kelas. Oke, udah berhasil. Sekarang kita coba melakukan pembuatan materi ya, pembuatan materi. Mungkin video ini agak panjang nih karena saya pengen menyatukan semuanya, mulai dari pembuatan user sampai pembuatan materi. Admin, oh sorry, nama gurunya ya, yang buat tuh nama gurunya. Oke, sekarang saya mau buat materi di sini, hidupkan mode ubah. Misalnya pertemuan kedua, ini saya rename KB 1, misalnya produk jasa, contoh aja ya ini. Kemudian kita tambahkan sebuah aktivitas. Nah, di sini saya pengen memasukkan sebuah link, jadi saya sumbernya URL aja. Jadi kalau bisa apa ya, input materinya itu nggak usah diupload ke server si materinya. Contoh file PDF atau aplikasi file dokumen lainnya itu jangan disimpan dalam model ini karena akan menyebabkan model kita akan menjadi lambat ya. Makanya kita menggunakan link eksternal aja. Contoh di sini misalnya lem gitu ya. Nah, ini kita cari dari wiki saya materinya. Oke, udah masuk. Sekarang kita cari lem. Nah, ini kita copy aja URL-nya. Kita masuk ke sini. Paste. Simpan dan kembali ke kursus. Oke. Ini untuk materinya. Nah, supaya rapi, kita tambahkan label aja deh. Ya, label di sini contohnya apa ya, materi tertulis gitu aja kali ya, tertulis simpan. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini belum turun ya. Nah, ini kita pindahkan sebelah kanan biar rapi. Pindahkan ke kanan. Oh, dia nggak mau ya. Harusnya pindah dia. Atau ini pindahkan ke kanan. Kalau ini dia mau ya. Kalau ini dia nggak mau. Coba kita matikan dulu supaya dia berubah. Oke, kita hidupkan lagi. Ini pindahkan ke kanan. Sekarang kita matikan. Tetap ya dia nggak mau. Berarti stepnya salah tadi. Harusnya buat label dulu, baru saya hapus deh dua-duanya. Buat label dulu, baru kita masukkan materinya. Oke, buat label dulu
materi tertulis, kasih headingnya heading yang sedang aja biar agak besar. Nah, kemudian tambahkan sumber URL, misalnya ini lem. Ini kita paste dari wiki saya, simpan dan kembali ke kursus. Sekarang kita pindahkan ke kanan, coba kita lihat. Tetap ya nggak berubah, mungkin ini karena tema kali ya, karena tema. Coba kita lihat. Oke deh, gini aja ya, nggak apa-apa lah tampilannya, cuman ya menurut saya sih kurang rapi ya. Mungkin ini karena tema. Coba kita rubah dulu temanya ya. Oh nggak bisa ya, karena saya masuk sebagai guru nih, bukan sebagai admin. Oke, kita lewat aja deh. Kita coba masukkan materi pembelajaran. Misalnya tambahkan label lagi, tambahkan video pembelajaran, kemudian sedang, simpan dan kembali ke kursus. Oke, kemudian kita masukkan video dari YouTube ya, dari YouTube. Kita ngasal aja ya, dari mana aja deh, yang ini aja deh, zikir pagi petang. Salah, kita buka dulu harusnya ya. Kita buka dulu, kemudian kita share. Kita copy, kita hilangkan saja. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini, hidupkan mode ubah, kita pilih ke video pembelajaran. Nah, kemudian di bawah video pembelajaran kita jangan paste begini ya. Kalau kita paste seperti ini, maka video tidak akan tampil. Oh, tampil juga ya kalau pakai tema ini. Tapi kalau pakai tema yang lain, dia harus masukkan linknya secara manual ya. Nah, ini udah masuk si video pembelajarannya. Kemudian kita tambahkan suatu kuis ya, kuis. Misalnya di sini tambahkan label lagi. Misalnya tes formatif ya, tes formatif. Kita tambahkan bagian sedang, simpan kembali ke kursus. Kemudian tambahkan kuis di sini, kuis ya, kuis. Misalnya KB 1 tes formatif. Ini timingnya, ini penting ya, ini timingnya mulai tanggal berapa nih, tanggal 31 ya. Kalau kita centangkan dia akan aktif dari tanggal, tapi ini kita hilangkan centangnya agar bisa diakses tidak berdasarkan tanggal, jadi kapanpun kuis itu akan tersedia. Kita kasih limit waktunya misalnya 60 menit, 1 jam. Kemudian kita simpan kembali ke kursus aja dulu, nanti kita setting lagi. Kemudian kita masuk ke sini ke kuisnya, kita buat apa nih, edit quiz. Nah, kita bisa membuat kuis di sini ya, tambah kuis, tambah sebuah pertanyaan baru. Pilihannya apa nih, ada benar salah, coba benar salah. Nama soalnya misalnya nomor 1, teks soalnya apakah
soalnya apa ya yang sedikit mudah tapi tidak terlalu mudah juga gitu. LMS merupakan akronim dari Learning Management Server. Nah ini kan jawabannya yang benar salah ya, karena kan LMS itu kan kepanjangan atau akronim dari Learning Management System ya, harusnya kan sistem ya, bukan server. Jadi ini jawaban yang benar adalah yang salah ya. Jadi kalau dia jawab salah berarti dia benar gitu. Simpan perubahan. Nah, sekarang kita tambah lagi pertanyaan baru. Pertanyaannya misalnya mana ya? Pilihan ganda deh ya, tambahkan. Soal nomor 2. Soalnya mana nih? Teks soalnya Moodle adalah apa ya, LMS yang bersifat open source ya. Apa yang dimaksud dengan open source? Tanda tanya. Nah ini jawaban pertama misalnya free atau bebas, kemudian pilihan yang kedua berbayar, pilihan ketiga misalnya apa ya, shareware. Nah yang keempat itu misalnya freeware. Ini contoh aja ya, jangan ditiru bikin soal kayak gini. Jangan freeware deh, udah ada ya. Kode sumber bebas digunakan. Nah ini yang benar tuh yang 4 ya. Nah di sini kita kasih jawabannya, pilihannya ada 10 nggak? Oh enggak ya, di 100 deh ya, nilainya 100 nih. Oke, simpan. Oh ini apa yang kurang nih? Coba simpan perubahan. Oke, udah selesai ya, udah selesai. Sekarang kita tambahkan lagi yang lain deh, numerik contoh. Nama soal 3, hitung berapa kos yang tersedia dari prefix /24 ya. Tambahkan lagi ya, dari IP 192.168.820/24, hitung berapa host yang tersedia dari prefix /24. Ini kan jawabannya kan numerik ya, jawabannya numerik. Nah jawaban pertama itu 256. Oh ini bukan jawaban ya, ini adalah pilihan. Pilihannya adalah 254, nilainya 100. Simpan perubahan. Nah ini udah jadi 3 soal, kita simpan aja. Kocok pertanyaan, simpan. Nah sekarang kita lihat lagi ke kelas ini.
Kemudian kita klik si kuisnya. Coba kita tinjau ya, kita tinjau. Nah, ini soal udah jadi nih. LMS merupakan akronim dari Learning Management System. Pilihannya adalah salah. Next page. Nah, ini berapa prefixnya? 25, 245. Kan harusnya kan 254 ya. Ini saya salahin sengaja. Next. Ini pilihannya free. Oh sorry, yang D. Ini stem. Kemudian kumpulkan dan semua selesai. Nah, ini jawabannya adalah benar ya. Ini benar, ini salah, ini benar. Nah, cuman di sini ada kesalahan, bukan kesalahan sih ya. Ada settingan tambahan yang seharusnya setiap soal itu nggak boleh menampilkan jawaban yang benar. Jadi cuman menampilkan berapa jumlah yang benarnya. Nah, kita balik lagi nih ke bagian kelas, kemudian pilih edit ya, edit, ubah pengaturan. Nah, pilihannya bagian reviewnya kita hilangkan. Jadi ini kita hilangkan ya. Jadi yang ditampilkan itu cuman tanda aja atau jumlah yang benarnya aja, nggak usah ada review. Oke, ini tanda. Oh, udah sini aja. Oke, simpan kembali ke kursus. Oke, sekarang kita coba masuk rubah perannya menjadi siswa ya. Saya mengerjakan kuis. Coba kuis sekarang, mulai usaha. Misalnya shareware 254. Salah. Ini stem. Kumpulkan. Nah, ya. Nilainya adalah 6,67. Nah, jadi tidak menampilkan review dari jawaban mana yang benar dan mana jawaban yang salah gitu. Dia hanya menampilkan nilainya saja, seperti itu. Oke, model untuk pertemuan ini sudah selesai. Mungkin pada pertemuan berikutnya saya akan menambahkan produk lain ya, bukan modal lagi. Kita akan mencoba tentang WordPress kali ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.